Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah tadi kita membahas tentang rangkaian sekuensial, kita masuk ke materi konflik. Ya, konflik itu seperti apa? Kita akan coba membuat persamaan dari grafik yang ada di sini dengan membuat persamaan seperti pada rangkaian sekuensial tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Persamaannya kira-kira kita akan dapat seperti ini, yaitu jika saya menekan tombol start, maka A akan bergerak maju atau naik, ya. Terus A- itu akan diaktifkan oleh sensor A1. Ketika A1-nya turun menyentuh A0, maka dia akan mengaktifkan B+ untuk bergerak maju. Dan ketika B1 kena, dia akan mengaktifkan si B- untuk bergerak turun. Oke, kalau kita rangkai di FluidSim, rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ya, dari tombol start akan masuk ke A+, A1 akan masuk ke A-, A0 akan masuk ke B+, berikutnya B1 akan masuk ke B-. Oke, kita coba rangkaiannya. Oke, rangkaian sudah kita buat seperti tadi, ada start, ada A1 ke A-, A0, B1 ya. Nah, sekarang kita coba apply apa yang akan terjadi. Seharusnya tidak ada silinder yang bergerak ya. Ternyata setelah kita apply, itu ada silinder yang langsung bergerak. Nah, kita coba analisa kenapa sih kenapa si silinder B ini langsung bergerak, dan kita tunggu sampai dia menyentuh B1. Oke, ternyata setelah kena B1 juga akan memberikan input ya ke B-, sehingga B+ dan B- akan mendapatkan angin secara bersamaan ya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kenapa tadi si silinder B langsung bergerak? Kita coba cek ya. Di sini start itu akan ke A+, berarti dia sebenarnya sudah dapat input, tapi karena belum ditekan, dia belum mengeluarkan output ke A+. Sementara untuk A- dia dapat dari A1, jadi belum bergeser ya. Nah, untuk B+, dia dapat dari A0. A0 itu posisinya ada di posisi minimum silinder, berarti aktualnya dia sudah tertekan ya, sudah aktif atau kepencet ya. Jadi dia akan bergeser ke sebelah kanan. Ketika dia bergeser sebelah kanan, karena dia sudah ada inputnya, maka dia akan mengeluarkan output dan menggeser si B+. Walaupun saya belum menekan tombol start, si A0 secara otomatis akan tertekan dan akan mengaktifkan B+. Nah, ketika B+ aktif, dia akan ngasih sumber ya, keluar di 4, akan ngasih sumber untuk mendorong si silinder B. Silinder B akan bergerak sampai B1 ya, B1-nya aktif karena dia udah dapat sumber, dia akan mengeluarkan output dan ngasih inputan ke B- ya. Nah, sementara si A0 masih tetap pada posisinya ya, tetap mengeluarkan angin. Nah, sekarang berarti B+ dan B- itu dapat angin secara bersamaan. Nah, kenapa si B-nya tidak menggeser? Karena si B+ itu dapat sinyal duluan ya, dapat angin duluan, dan B- baru aktif ketika B1-nya aktif. Nah, kenapa nggak bergeser? Karena sumber anginnya sama, tekanannya sama, berarti dia akan tetap diam. Nah, inilah yang dinamakan konflik ya. Konflik itu terjadi jika ada sumber atau inputan yang masuk secara bersamaan ke katup 5/2. Dalam kasus ini, katup 5/2 untuk mengendalikan si silinder B. Jadi dia dapat input dari A0, dapat input juga dari B1. Inilah yang dinamakan konflik. Solusinya seperti apa? Solusinya berarti ketika si B+- dapat sumber, maka si B- nggak boleh dapat sumber. Berarti salah satu inputan harus kosong ya, jika salah satu inputan ada sumbernya.
Dengan metode seperti ini tidak memungkinkan untuk salah satu off ya. Nah, solusinya kita masuk ke materi konfliknya ya. Oke, kita kembali ke gambar tadi, gambar diagram ini ya. Coba kita selesaikan dengan metode konflik ya. Jadi konflik itu apa? Konflik adalah terjadi jika ada huruf yang sama, yaitu A+, huruf A ya. Jika ada huruf yang sama dengan notasi berlainan, berarti plus sama minus, A plus, A minus dalam satu saluran. Dalam kasus ini salurannya masih sama ya, saluran S, sumbernya sama dari satu kompresor. Nah, itu yang mengakibatkan konflik ya. Tidak boleh ada huruf yang sama, notasinya berlainan dalam satu saluran. Berarti kasus di sini adalah A plus ketemu dengan A minus, B plus dengan B minus. Sementara A minus dan B plus itu tidak konflik karena dia hurufnya sudah berbeda ya, walaupun notasinya berbeda. Oke, solusinya seperti apa? Huruf yang sama dan notasinya berlainan harus kita pisahkan salurannya ya. Jadi A plus sama A minus itu tidak boleh satu saluran S tadi ya. Harus kita pisahkan salurannya. Oke, kita lanjut. Nah, cara misahinnya gimana? Kita lihat di sini yang dipisahkan adalah A plus sama A minus, B plus dan B minus. Jadi kita tarik garis dari garis 2 dan garis 4 ini. Ini dinamakan dengan garis konflik ya, untuk memisahkan huruf yang sama, notasi yang berlainan ya. Jadi kita tarik, ada 2, di sini ada 2 konflik di garis 2 dan garis 4. Langkah berikutnya setelah kita tentukan konfliknya, kita tentukan salurannya ya. Kita tentukan salurannya. Saluran itu dimulai, kembali ke sini dulu. Ini A plus A minus konflik, B plus B minus konflik. Ini 5 sama dengan 1. 5 sama dengan 1 maksudnya adalah garis ini sama dengan garis ini ya. Kalau kita lanjutkan langkah berikutnya, di sini akan ada A plus yang ini ya. B minus ketemu A plus, dia tidak konflik ya, karena hurufnya sudah berbeda. Nah, berarti di garis 5 ini tidak ada konflik ya, berarti di sini tidak ada garis konflik ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita tentukan garis konfliknya, kita tentukan salurannya. Saluran dimulai dari paling kiri ya. Paling kiri saluran 1, lanjut ke kanan 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dari paling kiri saluran 1, terus berikutnya saluran 2, dan ke sini saluran berapa? Karena di sini sudah tidak ada konflik, berarti kita akan kembali ke saluran 1 lagi ya. Saluran 1 terus saluran 2, ini akan kembali ke saluran 1 lagi. Yang penting di sebelah kiri ada selalu saluran 1 ya, saluran 1, 2, balik lagi ke 1. Nah, setelah kita tentukan salurannya, kita tentukan pemindah salurannya. Oke, sebelum kita menentukan pemindah salurannya, ini gimana sih ngerangkainya? Ada saluran 1, saluran 2. Saluran 1 dan 2 ini didapatkan dari, sebenarnya didapat dari katup 5/2 yang kita fungsikan sebagai pembagi saluran atau cascade. Nah, gambarnya seperti ini. Ini katup 5/2 ya, katup 5/2 dengan double pilot, ada kanan sama kiri, aktuasi angin, dapat sumber. Nah, sumber yang keluar di B itu kita anggap sebagai saluran 1, sumber yang keluar di output yang keluar di A itu kita anggap sebagai saluran 2 ya. Jadi output di B sebagai saluran 1, output di A sebagai saluran 2. Nah, ketika output di B mengeluarkan saluran 1, di A itu tidak mungkin mengeluarkan angin ya. Jadi angin akan bergantian aktif di saluran 1 atau saluran 2 ya. Tidak mungkin akan aktif secara bersamaan ya. Saluran 1 akan diaktifkan oleh E1 ya, akan digeser ke sana oleh E1. Saluran 2 akan diaktifkan oleh E2. Oke, kita lanjutkan untuk membuat persamaan ya. Jadi saluran itu tadi didapatnya dari sini, dari satu sumber power dibagi menjadi 2 saluran dengan menggunakan katup 5/2. Oke, kita lanjut ke menentukan E. E itu adalah pemindah saluran. Ini E berapa? Kita lihat di depannya. Jika di depannya 2, berarti ini
adalah E2 ya. Terus berikutnya berarti di sini akan ada E1 karena di depannya adalah saluran 1 ya. E2 ini artinya E2 akan mengaktifkan saluran 2, E1 akan mengaktifkan saluran 1 ya. Nah, sekarang kita coba membuat persamaan seperti tadi ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat persamaan pada garis konflik. Jadi di garis 2 dan garis 4, yaitu membuat persamaan E1 dan E2 terlebih dahulu ya. Persamaan garis konflik adalah sensor yang aktif dikalikan atau di-AND-kan dengan saluran sebelumnya. Dikatakan aktif itu ketika si sensor baru pertama kali disentuh ya. Misalnya di garis 2 ini ya, sensor yang aktif adalah sensor A1 karena baru disentuh ketika A menuju ke 2 ya. Terus di garis 4 sensor yang aktif adalah B1 ya. B1. Oke, jadi persamaan garis konflik adalah sensor yang aktif di-AND-kan dengan saluran sebelumnya. Nah, berarti E1 itu persamaannya adalah sensor yang aktif berarti B1 dikalikan dengan saluran sebelumnya, berarti B1 dikalikan dengan S2. Selanjutnya E2 itu sensor yang aktif adalah A1 dikalikan dengan saluran sebelumnya, S1 ya. A1 di-AND-kan dengan S1. Oke, kita ke persamaan langkahnya ya. Persamaan langkah si silinder A plus itu akan bergerak jika saya menekan tombol start. Nah, untuk pergerakan silinder sekarang kita harus mencantumkan salurannya ya. Dia ada di wilayah saluran berapa? A plus itu ada di wilayah saluran 1, A minus B plus ada di wilayah saluran 2, B minus ada di wilayah saluran 1. Berarti A plus akan berhubungan dengan saluran 1 dan seterusnya ya. Berarti A plus akan bergerak jika saya menyentuh tombol start dan saluran 1 ya. Nah, pada rangkaian ini kita akan coba membuat rangkaian dengan sistem pengaman ya. Jadi silinder A tidak akan bergerak maju jika saya belum menekan tombol start dan si B-nya belum turun. Jadi silindernya nunggu B-nya selesai dulu ya. Nunggu B-nya selesai sampai 0 baru si A bisa bergerak maju ya. Jadi persamaannya kita tambahkan dengan B0 ya. Jadi start B0 ya. Kita tambahkan B0 dan saluran 1. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah A minus. A minus ya, ini terletak tepat di sebelah kanannya garis konflik ya. Yang biru ini garis konflik. A minus tepat di sebelah kanannya garis konflik. Persamaan gerak yang tepat di sebelah kanannya garis konflik itu tinggal kita tuliskan salurannya saja ya, salurannya saja. Kecuali ada operasi manual, yaitu misalnya push button atau pedal kaki. Jika ada operasi manualnya, kita tambahkan atau kita AND-kan dengan operasi manualnya. Karena dalam kasus ini tidak ada operasi manualnya, berarti kita langsung tulis salurannya saja. Berarti A minus itu sama dengan S2 ya, langsung salurannya saja. Oke, untuk berikutnya B plus. B plus itu tidak tepat di sebelah kanan ya. Dia kena jeda A minus. Berarti B plus dia akan menunggu si A-nya sampai 0 dulu ya. Berarti B plus nunggu A0. Dia dari wilayah berapa? Ada di wilayah saluran 2. Berarti B plus sama dengan A0 saluran 2. Oke, berikutnya adalah B minus ya. B minus sama dengan A minus tepat di sebelah kanannya garis konflik. Berarti tinggal kita tulis saja salurannya. B minus sama dengan S1. Oke, sebelum mulai merangkai, kita akan memodifikasi sebuah rangkaian ya. Dalam persamaan ini, di persamaan ini misalnya S1, B1, titik ini adalah N, simbol N, B1 di-AND-kan dengan S2. Jika rangkaian dasarnya adalah B1 di-AND-kan dengan S2, biasanya memerlukan katup N. Nah, jika di rangkaian ini kita bisa hitung ya, kebutuhan katup N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Minimal butuh 5 katup N. Tapi untuk menghemat katup N, kita akan memodifikasi rangkaian ini ya. Memodifikasi rangkaian N, tapi fungsinya tetap seperti rangkaian N ya.
Nah, ini adalah rangkaian standarnya ya. Jadi, misalnya ada PB1 dan PB2, kita rangkai secara N, kita sambungkan seperti ini dengan katup N dan menggerakkan silinder. Jadi, jika PB1, PB2 saya tekan, baru dia akan memberikan output kepada silinder. Nah, cara modifikasinya gimana? Caranya adalah kita hilangkan katup N-nya dan kita rangkai seri si inputnya, PB1, PB2-nya. Oke ya, modifikasi rangkaian N-nya. Jadi, PB1 itu dapat sumber dari power, outputnya itu masuk ke input PB2, dan output PB2 masuk ke silinder ya. Jadi, ketika saya hanya tekan PB1, itu tidak akan mengeluarkan output ke silinder karena PB2-nya belum ditekan. Jadi, secara fungsi, rangkaian ini sama dengan rangkaian ini. Rangkaian ini membutuhkan katup N, rangkaian ini tidak. Jadi, ini lebih sederhana. Untuk berikutnya, nanti kita coba merangkai rangkaian N tanpa katup N ya, di rangkaian berikutnya. Tapi, mungkin saja kita tetap memerlukan ini ya, di kasus-kasus tertentu. Oke, sekarang kita coba masuk ke membuat rangkaian dari persamaan tadi. Kita akan buat rangkaian dari persamaan tadi di FleetSim. Sebelum kita mulai merangkainya, jadi kita harus siapkan dulu komponen-komponennya. Ini adalah silinder A beserta aksesorisnya, yaitu one way, katup 5/2, dan sensor ada A0, A1 untuk silinder A, begitu juga silinder B, dan kelengkapannya. Di sini kita masih butuh satu katup 5/2 lagi sebagai pembagi salurannya atau cascade-nya. Dalam kasus ini, konfliknya itu ada dua dan butuh dua saluran, sehingga cascade-nya kita butuh satu. Ya, cascade-nya butuh satu. Ini satu cascade akan menghasilkan dua saluran. Dapat dari sumber ini S1, nanti keluar dari output 2, S2 keluar dari output 4. Selain ini kita juga siapkan komponen yang lain, yaitu tombol start, sensor A0, A1, B0, dan B1. Oke, kita akan mulai membuat rangkaiannya. Kita mulai dari persamaan E, yaitu S1 dulu. Di persamaan S1 ini berarti kita membutuhkan komponen B1 dengan sumber dari S2. Cara merangkainya adalah kita baca dari sebelah kanan. Jadi ada sumber S2 akan masuk ke input B1. B1 punya output akan masuk ke E1. Oke, kita langsung coba saja. Kita akan merangkai persamaan E1. Berarti kita butuh komponen B1. Kita tempatkan di sini komponennya B1. B1 itu dapat sumber dari S2. Berarti kita sambungkan ke S2, yaitu nomor 4 di sini. Ya, kita rapikan sedikit. Oke, B1 dapat sumber dari S2. Output dari B1 itu akan menuju ke E1. Outputnya akan menuju ke E1. Oke, berarti rangkaian dari persamaan E1 sudah selesai. Kita lanjut ke persamaan E2. Berarti kita butuh komponen A1. Kita ambil komponen A1. Ya. Sama seperti tadi, kita ambil saluran dari S1, masuk ke input A1, output A1 masuk ke E2. Berarti kita ambil input dari saluran 1, output dari A1 akan menuju E2. Oke, angkanya seperti ini. Kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan geraknya A+, A-, B+, dan B-. Untuk A+, kita butuh komponen tombol start, B0, dan saluran 1. Kita akan merangkai persamaan ini dengan merangkai secara seri, tanpa katup N. Ya, jadi rangkaian start di N-kan dengan B0, di N-kan dengan S1 dirangkai secara seri, tanpa menggunakan katup N. Berarti kita masukkan tombol start, kita masukkan sensor B0. Oke.
B0 itu sebenarnya adalah katup 3/2 normally close. Bentuknya seperti ini karena si B0 ini sudah teraktuasi atau sudah aktif, sudah tertekan oleh si silindernya. Dan ada tandanya seperti ini. Berarti ini adalah sensor yang sudah aktif. Dia akan berubah posisinya dari yang close menjadi open, ya. Sebenarnya dia adalah katup 3/2 normally close, ya. Ini sudah teraktuasi, kalau ini belum teraktuasi. Sebenarnya ini katupnya sama, ya. Oke, kita lanjut merangkai. Kita ambil sumber dari S1, ya, akan masuk ke input dari B0. Berarti B0 akan dapat sumber dari S1. S1 ini ya, sama dengan di sini, jadi kita bisa lurus saja. Ya, output dari B0 itu akan masuk ke input start. Output B0 akan masuk ke input start. Ya. Start juga punya output, outputnya akan masuk ke A+. Oke ya, masuk ke A+. Persamaan A+ sudah selesai. Kita lanjut ke berikutnya, A-. A- itu langsung salurannya saja ya, tidak melewati komponen apapun. Jadi kita bisa langsung sambung ini ke S2. S2 itu ini. Oke, kita sambung ke sini. Ini S2. Oke, S2, A- sudah selesai. B+ itu A0, S2, berarti kita butuh komponen A0. Ini sama seperti B0 tadi, dia adalah katup 3/2 normally close yang sudah teraktuasi. Oke, kita akan merangkai, berarti kita butuh S2 akan masuk ke input A0, dan output A0 akan menuju ke B+. A0, S2, ini S2. Outputnya akan menuju ke B+. Oke, B+ sudah selesai. Kita lanjut ke yang terakhir, B-. B- persamaannya adalah S1. Berarti B- ini akan kita sambungkan langsung ke S1. Ini S1 ya. Oke, rangkaian sudah selesai. Kita coba ya, apakah rangkaiannya akan konflik seperti tadi. Seharusnya ketika kita apply, tidak boleh ada silinder yang bergerak ya. Oke, kita apply. Nah, tidak ada silinder yang bergerak ya. Ini jalur angin yang aktif, yang biru-biru ini. Kita lihat jalur 1 itu masuk ke B0. B0 sudah mengeluarkan angin ya, tapi karena tombol startnya belum ditekan, maka si A+ tidak bergeser ya, jadi tetap diam. Terus dia akan masuk lagi ke B-. B- menggeser katup ya, tapi karena dia geser ke kiri dan mengaktifkan jalur 1 ke 2, maka silinder mendorong ke sini, tetap ya tidak menggerakkan silinder. Oke, berarti rangkaian ini sudah aman ya, tidak langsung bergerak seperti tadi. Oke, kita coba, kalau kita tekan tombol start, dia akan mengaktifkan A+ ya, berarti kalau saya tekan tombol start dia akan menggeser A+. Sekarang yang aktif adalah jalur 1 ya, jalur biru ini. Berarti semua yang berhubungan dengan jalur 1 dia dapat angin ya. Kita start. Coba kita start. Si A akan bergerak sampai A1. Saya lepas ya startnya. Ketika menyentuh A1 dia akan mengaktifkan E2. Nah, dia mengaktifkan E2. E2 akan aktif dan akan mengaktifkan saluran 2. Ketika saluran 2 aktif, dia akan menggeser si A-. A- bergerak mundur sampai A0. Ketika A0-nya aktif, dia akan mengaktifkan B+ ya. B+, ketika menyentuh B1 akan mengaktifkan E1. Oke, dan ketika kena B0, dia akan kembali ke posisi awal. Kita coba play lagi. Jadi kira-kira pergerakannya seperti ini ya. A+, kena A1 jadi A-, aktif saluran 2. Kena A0 dia akan mengaktifkan B+.
plus dengan saluran 2. Terus mengenai B1, dia akan mengaktifkan si E1 dan mengaktifkan saluran 1. Saluran 1 akan mengaktifkan B-. Oke, kira-kira rangkaiannya atau cara merangkainya seperti itu. Nanti bisa dicoba ya di Fluid Sim. Oke, selanjutnya kita akan membuat, misalnya kita punya konflik lebih dari 2 ya. Misalnya kita punya konflik 3, 4 atau seterusnya ya. Jumlah cascade itu sama dengan jumlah konflik dikurangi 1. Jadi jika konfliknya 2 berarti cascade-nya butuh 1. Terus jika konfliknya 3 berarti si cascade-nya butuh 2 ya. Misalnya ini 3 saluran ya, berarti ini ada 3 konflik ya. Jadi ada saluran 1 sampai 3. Merangkainya seperti ini. Jadi kita butuh 2 katup 5/2 ya, dirangkai seperti ini. Jadi dari sumber ke katup 5/2 yang pertama, outputnya itu masuk sebagai sumber katup yang atasnya ya. Dan yang langsung keluar angin itu dianggap sebagai S1. Yang sebelah kirinya atau nomor 4 itu sebagai S2 dan yang di bawahnya sebagai S3 ya. Jadi katup yang paling atas itu akan menghasilkan 2 saluran, katup yang bawahnya hanya menghasilkan 1 saluran. Nah, untuk E-nya yang di sebelah kanan itu bisa kita anggap sebagai S1 semuanya ya. Ini kita jumper. Terus yang sebelah kiri itu urutan dari 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, misalnya kita ada contoh dengan 4 saluran ya. Berarti kita butuh 3 katup cascade atau 3 katup 5/2 dengan merangkai seperti ini ya. Katup yang pertama dapat sumber, outputnya masuk ke sumber katup yang kedua. Ada output lagi, nomor 2-nya yang sudah keluar angin masuk ke sumber katup yang nomor 3 yang paling atas. Yang paling atas akan mengeluarkan 2 sumber ya, S1 dan S2. Ke bawah hanya menghasilkan 1 saluran ya, S3, S4 dan seterusnya ke bawah. Yang sebelah kanan itu bisa kita anggap sebagai E1 ya. Jadi ada berapapun katupnya, di sebelah kanan bisa kita anggap sebagai E1 dan sebelah kiri urutan dari E2, E3, E4 dan seterusnya. Oke, lanjut ke berikutnya. Misalkan saya punya sebuah pergerakan silinder ya. Di sini bisa kita lihat silindernya ada 4, A, B, C, D dengan gerakan seperti ini ya, A plus, A minus, B plus, C plus, D plus, B minus, C minus, D minus dengan 8 langkah pergerakan ya, dari 0 sampai 8 ya. Konfliknya ada di garis berapa saja? Kita coba cek. Yang pasti ada di garis 1 ya, karena A plus sama A minus. Apakah cuma di garis 1? Coba kita cek lagi. S1, S2 ya. Oke. Nah, coba kita cek dari pengertian konflik tadi. Konflik terjadi jika ada huruf yang sama dengan notasi berlainan dalam satu saluran. Misalnya A plus A minus dalam satu saluran. Coba kita cek lagi apakah ada tidak huruf yang sama notasi berlainan dalam satu saluran. A minus, ada ya, B plus. Nah, B plus ini akan bertemu dengan B minus ya. B plus, B minus, hurufnya sama, notasinya berlainan, ini dalam satu saluran. Berarti ini bisa kita anggap konflik ya. Jadi, si B plus sama B minus, ini harus kita pisahkan, harus kita bedakan salurannya ya. Begitu juga sama C plus, C minus, D plus, dan D minus. Jadi, konfliknya ada di mana saja? Nah, konfliknya bisa kita lihat di sini, yang pasti ada di garis 1 dan berikutnya ada di garis 5 ya. Yang paling efektif adalah di garis 5. Yang penting B plus itu tidak satu saluran dengan B minus, C plus tidak satu saluran dengan C minus, D plus tidak satu saluran dengan D minus ya. Ini saluran 1, 2 dan kembali ke 1. Karena 8 sama dengan 1, kalau saya lanjutkan di sini akan ada A plus ya. A plus ketemu 3 gerakan ini tidak konflik ya. Oke, dari contoh kasus ini menunjukkan bahwa jumlah silinder itu tidak menentukan jumlah konflik ya. Di sini ada 4 silinder, tapi konfliknya hanya 2 ya. Jadi
Bisa saja 4 silinder tidak ada konfliknya juga ya. Bisa saja 1 silinder konfliknya banyak ya. Oke, jadi dari penjelasan tadi bahwa di sini hanya ada 2 konflik ya. Jadi butuh 2 saluran. Ini E2 karena di depannya S2, ini S1 karena di depannya S1 ya. Cukup sekian materi konflik kita. Nanti akan dilanjutkan dengan tugas dan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.